Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Salafina, saya dari Sangga Pencoba Putri 4, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di video ini saya buat untuk memenuhi ujian SKHU. Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Ketiga, menepati dasar dharma. Dharma pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Kelima, rela menolong dan tabah. Keenam, rajin, terampil, dan gembira. Ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kesepuluh, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tanda-tanda alam dalam pramuka adalah jadi pertama itu ada satu, yaitu yang sering kita temui saat kita berkemah. Pertama, satu, kabut tipis dan rata membung tinggi ke atas berarti kurangnya uap air di udara dan pertanda cuaca akan selalu baik. Apabila kemarin ada hujan, cuaca terang benderang pada pagi hari bertanda buruk pada hari itu. Langit yang ditutupi awan kemudian mulai terang pada pagi hari bertanda cuaca baik. Sedang di gunung akan turun hujan. Kedua, awan. Apabila angin diliputi awan yang tebal dan gelap berarti akan turun hujan yang deras. Ketiga, matahari. Apabila matahari terbit berwarna merah dan diliputi garis-garis awan yang kehitaman, bertanda ada hujan. Apabila berwarna bersih dan terang benderang, harinya berarti cerah. Keempat, bintang. Apabila pada malam hari bintang itu di langit kelihatan terang sekali, maka pada malam itu cuaca akan baik. Sedangkan apabila tampak suram bertanda cuacanya kurang baik atau buruk. Kelima, bulan. Apabila terlihat terang dan bersinar berarti cuaca baik, tapi bila bulan diliputi awan yang gelap berarti hujan akan turun. Apabila ada lingkaran putih yang melingkar, bulan berarti tidak ada ketentuan cuaca pada hari itu. Keenam, ada binatang. Apabila kita perhatikan naluri binatang dengan seksama yang ada hubungannya dengan cuaca, maka kita akan tercengang atas keganjilan-keganjilan yang dilakukannya. Dengan cara mereka antara lain, pertama, laba-laba akan bersembunyi jika cuaca akan buruk dan rajin mengerjakan sarangnya bila cuaca baik. Kemudian semut akan tetap di dalam lubang bila cuaca akan buruk. Apabila mereka keluar dan berjalan mondar-mandir bertanda cuaca akan baik. Dan ketiga, lebah. Dengan melihat sarangnya pada cuaca baik, mereka bertebangan jauh dari sarangnya. Dan apabila cuaca buruk, dia akan bertebangan tidak jauh dari sarangnya. Kemudian lalat. Apabila akan turun hujan, mereka akan hinggap di tembok atau dinding, sedangkan pada cuaca baik mereka akan terbangan. Dan selanjutnya nyamuk. Apabila di pagi hari mereka mengganggu atau menggigit kita, maka berarti akan turun hujan. Dan apabila pada matahari terbenam atau mereka akan bertembangan ke sana kemari dan terbang berduyun-duyun bertanda cuaca baik. Apabila selalu terbang di tempat yang gelap atau di dalam bayang-bayang bertanda cuaca akan buruk atau datang hujan. Dan ada cacing juga. Apabila pada malam hari mereka menimbun tanah berbutir-butir di kebun berarti akan turun hujan. Dan selanjutnya ada ikan. Akan melompat-lompat apabila cuaca buruk, sedangkan katak pada cuaca buruk akan berdiam di dalam air, dan pada cuaca baik mereka akan duduk di tepi kolam. Apabila pada malam hari cuaca baik di musim kemarau, mereka tidak akan menyanyi, maka cuaca buruk akan datang.
Ayam, pada waktu hujan, ayam akan berteduh. Bila hujan tidak akan lama, mereka akan tetap berjalan-jalan dan membiarkan dirinya kehujanan. Apabila mereka selalu mencakar-cakar tanah, berarti hujan akan datang. Kedua, ada dan selanjutnya ada bebek atau angsa. Mereka nampak tidak senang dan selalu menggigit bulunya atau memberi lemak apabila cuaca akan buruk. Kemudian ada juga kambing. Apabila akan turun hujan, bau badannya dapat tercium dari jarak yang lebih jauh daripada cuaca baik. Dan selanjutnya ada kelelawar, mereka akan terbang mulai senja hari bila cuaca akan baik. Pada malam hari itu, bila mereka berdiam di dalam gua, maka cuaca akan buruk. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan kompas. Pertama kita perlu ketahui apa aja bagian-bagian penting pada kompas, yaitu pertama ada dial, yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam. Kedua, visir, yaitu membidik sasaran. Ketiga, ada kaca pembesar untuk membaca pada angka. Keempat, jarum penunjuk. Kelima, tutup dial dengan 2 garis bersudut 45 derajat. Keenam, alat menggantung dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Baiklah, cara menggunakan kompas. Pertama, satu, letakkan kompas Anda di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompasnya pas, tidak bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjukkan ke arah utara magnet. Kedua, bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit letak kaca pembesar kira-kira 50 di mana berfungsi untuk membidik ke arah visir dan mengintai angka pada dial. Ketiga, apabila visir diragukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, luruskan saja garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat melalui kaca pembesar. Baik, itu cara menggunakan kompas. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tanda jejak atau tanda medan. Seorang pramuka tidak cukup hanya mahir di arena latihan saja, tentunya kita dituntut untuk dapat pula mahir berlatih di alam bebas. Jadi, ketika kita sedang berkemah, tentunya kita mendapat tugas dari kakak pembina, di mana tugas itu akan dapat kita laksanakan ketika kita dapat membaca tanda-tanda jejak yang dibuat oleh kakak pembina. Kita ada pembina kita, dan apabila tanda itu tidak mampu kita baca dengan baik, maka kemungkinan besar kita akan tersesat atau melakukan kesalahan. Baiklah, saya akan menunjukkan gambar-gambar tentang tanda-tanda jejak atau tanda medan. Dan dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.